Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqin nur alladzi akhrajana minadz zulumati ilan nur. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala al-mawsufi bin nur fi kitabihil aziz. Laqad ja'akum minallahi nur Sayyidina wa maulana Muhammad nurin faqa kulla nur fahuwa aslun nur wa ainun nur wa manba'un nur al-mumaddilahu minhu kullun nur wa ala alihi wa ashabihi ahlil ma'ani wal asrari wan nur. Wa ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'alaihi wa sallim tasliman katsiran. Hadirin ahbabul Mustafa yang mulia, wabil khusus para alim ulama, para guru, para asatid wal asatidah, segenap tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, para kesepuhan, wabil khusus guru-guru kita hadir dan barusan menyampaikan nasihat kepada kita, yang mudah-mudahan Allah buka dada kita sehingga nasihat-nasihat beliau masuk pada qalbu kita dan bisa diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Fadilatul Ustaz Kiai Haji Lutfi Zawawi, Ustaz Haji Ahmad Ghazali, dan banyak juga Ustaz Hendi Asikin, Bapak Haji Saufal Jamil, pengurus Masjid Al-Istiqomah, Bapak Ustaz Yahya Ubay beserta jajarannya, dan para guru-guru kita yang lain. Kita berdoa bersama untuk beliau-beliau semua. Mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan dimenangkan dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Ahbabul Mustafa, hadirin sekalian yang mulia, bicara maulid, kalau kita mengintip kitab Husnul Maqsid fi amalil maulid, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa yang namanya maulid adalah kumpulnya orang banyak, di mana di situ dibaca ayat suci Al-Quran, di mana di situ diterangkan riwayat-riwayat sejarah Nabi Muhammad, di mana di situ kue makanan dibagi. Itulah maulid. Kalau merujuk kepada ini, sudahlah selesai. Sebab kumpul kita sudah kumpul.
Kalaulah baca Quran sudah juga, rawi juga sudah, makanan juga sudah, pengajian juga sudah. Yang belum doa. Betul nggak? Nah, itu dia. Belum. Gimana saudara? Doa. Belum. Imam Suyuti tulis dalam Ushul Maqsid, al-maulid huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbaril waridati min mabda'i amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam summa yumaddu lahum sima. Maulid adalah di mana orang-orang pada kumpul, Quran dibaca, sejarah Nabi dibaca, kue dibagikan, bahkan ada taklim tentang Siratul Mustafa. Itulah dan semuanya sudah. Yang belum kalau dari urutan doa. Belum. Gimana kalau doa saja? Setuju kan? Belum. Biar saya tenang mau sampai jam berapa? Di mana-mana dibatasi sampai jam 10. Di mana-mana ini. Nah, jam ngaco. Saya mau bagi duit aja dah. Mau dibagi duit nggak? Mau dibagi duit nggak? Mau, baik. Murid-murid Nabi itu disebut sahabat. Barusan kita ngutip. Yang namanya murid Nabi disebut sahabat. Yang namanya murid sahabat disebut tabi'in. Yang menjadi pertanyaan, tabi'in yang paling topnya tabi'in. Karena sahabat Nabi jumlahnya 124.000 orang sahabat. Itulah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 124.000 orang sahabat. Kalau tabi'in jangan ditanya, buahnya jutaan. Cuman yang saya mau tanya yang paling topnya tabi'in. Menurut bapak siapa? Satu duit nih. Anjum. Sini. Pakai baju sini. Sini. Belum. Tabi'in yang paling. Oh, Wes Al-Qarani. Mas. Kasih orang memang. Masukin kotak. Berkah itu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, afdhalut tabi'in Uwais Al-Qarani. Al-Qarani bukan Qarni. Kalau Qarn adanya di Taif. Qarani ini tabi'in paling top tabi'in. Sudah diceritakan tadi oleh guru kita meneruskan kalimat ujung beliau dari Uwais, sampailah wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Sampai ujungnya orang bisa keluar dari dunia tanpa iman bila lari dari ulama. Begitu. Betul nggak? Lah kalau udah paham sudah tinggal doa aja. Bagaimana ini? Bingung juga. Saudara, apa saja yang mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad pasti. Siapa saja yang mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad
menjadi apa saja. Jangankan makhluk yang punya ruh, makhluk yang tak punya ruh, batu, tanah, dan seterusnya, bila mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad, maka dia akan menang. Impian para ulama tiap malam yang ditangisi satu, minta jangan sampai diputuskan hubungan dengan Nabi Muhammad. Sufi besar dari Mesir, pembangun Thariqah Syadziliyah ketiga, sesudah Al-Imam Abul Hasan Asyadzili meninggal dunia di Humaysara, Mesir dekat Sudan. Beliau meninggal lalu diteruskan oleh khalifah Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi yang makamnya di Alexandria, ibu kota Mesir sebelum Kairo. Beliau meninggal diteruskan oleh khalifahnya, salah satunya Al-Imam Al-Busiri yang makamnya tak jauh daripada makam gurunya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi di Alexandria. Apa yang ditangisi beliau setiap malam, dan banyak ulama-ulama pada menangis seperti apa yang beliau tangisi dalam kehidupannya. Tiap malam Imam Busiri menyatakan, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami walan yadhiqa rasulallahi jahuka bi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Bahkan bukan Imam Busiri saja, banyak ulama-ulama besar yang sampai menjadi panutan besar. Sepulau Madura tidak ada orang yang tidak mengenal Syekhona Khalil bin Syekh Abdul Latif. Mbah Khalil Bangkalan pun nangisnya sama tiap malam. Bahkan Mbah Khalil jadi ulama besar, lama berkhalwat di Pondok Pinang, namanya Syekh Sulaiman Barzah, ada namanya Jalan Keramat. Di situ Kiai Khalil lama sampai menjadi ulama besar karena berhubungan sama orang besar, yang orang besar berhubungan dengan hamba Allah yang besar, yang kebesarannya andai ditulis dengan air laut sampai kering, dengan pohon-pohon jadi rantingnya, maka kebesaran demi kebesaran yang ada pada dirinya 1% pun belum terungkap habis dari kebesaran demi kebesaran yang ada pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama saudara tiap malam nangis. Pengen apa? Pengen jangan dijauhkan dirinya dengan Nabi Muhammad. Pengennya ada hubungan terus dengan Nabi Muhammad. Laksana lampu yang ada di masjid Al-Istiqomah ini nyala, bukan asal nyala ini lampu. Gardunya ada di Cililitan, jauh Jakarta Timur. Tapi karena ada hubungan dengan Cililitan, biar kata kita jauh, nyalalah lampu. Biar kata kita tinggalnya di Cililitan, kalau nggak ada hubungan, nggak pasang meteran, maka gelap. Kita punya rumah, walaupun ada di Cililitan. Kenapa ini jauh? Nyala karena ada hubungan. Ulama saudara tiap malam nangis. Ya akramal khalq
yang paling mulianya makhluk sejagat raya. Dengan apa saja makhluk ini tidak bisa dibandingkan. Hatta dengan surga masih tinggian dia. Hatta dengan arsy Allah masih tinggian dia. Dengan siapa saja masih tinggian dia. Begitu di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan ulama termulia, bukan nabi termulia, makhluk yang paling mulia dari arsy Allah, dari langit, dari bumi, dari surga. Makhluk yang termulia adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mulia. Betapa tidak akhlaknya Allah bersolawat karena Nabi Muhammad. Amalan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mengadakan hubungan, tidak ada satupun orang Nabi yang tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa idza khadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna fashhadu wa ana ma'akum minas syahirin. Semua nabi-nabi mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad, maka mulia mereka. Siapa aja yang mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad mulia. Barusan disampaikan Uwais Al-Qarni tak jumpa dengan Nabi Muhammad, tidak jumpa sampai Nabi wafat, belum sempat ke Madinah. Sampai Nabi meninggal, Uwais Al-Qarni meninggal di Azerbaijan. Moga kita ada rezeki besok lusa kita ziarah ke Azerbaijan. Di sinilah beliau meninggal, di Azerbaijan waktu perang. Uwais Al-Qarni tak ketemu Nabi, tapi mengadakan hubungan dengan ulama-ulama itu. Karena mengadakan hubungan dengannya, maka mereka berkata, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang termulia. Dalam satu tafsirnya adalah kitab Al-Umdah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang makamnya berdampingan dengan makam Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Nawawi makamnya berdampingan dengan Ibnu Hajar Al-Haytami di Ma'lab. Sebelah kanannya Ibnu Hajar, sebelah kirinya adalah makam Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar mengata, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling dermawannya makhluk. Nabi itu makhluk yang paling mulia dan paling dermawan. Ulama selalu tiap malam yang diminta sebelum tidurnya, ya akramal khalqi mali man adudu bihi siwaka, tidak ada tempat sandaran selain engkau wahai Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kami enggak punya sandaran lagi kecuali sandarannya hanya engkau. Indah hululil hadisil anami, ketika datangnya bencana-bencana, ujian-ujian yang berat dan merata, semuanya sudah. Nangisnya Nabi
Sebab babuna ilallah huwa rasul. Pintunya kita menuju Allah tidak ada kecuali lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu menuju kepada Allah kecuali lewat pintu Nabi. Man yadkhulu ila Allah min ghairi babi Rasulillah lam yadkhul wa lam yuftah. Siapa orang pengen menuju kepada Allah tanpa pintu Rasulullah, tak akan dibuka dan tak akan bisa masuk. Harus lewat pintu Rasul. Maka tak ada cara bagi kita yang tidak jumpa tangannya melainkan mencontoh Uwais Al-Qarani. Walaupun tidak ketemu amanah, tapi Nabi hafal siapa Uwais, barusan disinggung dan dijabarkan oleh kiai kita. Ini gambar kita harus mengadakan hubungan apa saja Hajar Aswad yang menjadi bahan rebutan orang nyium Hajar Aswad. Kenapa? Bukan karena Hajar Aswad. Kami pribadi mendorong teman-teman jangan ada cium Hajar Aswad. Ketika ditanya padat, Anda harus contoh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar sahabat Nabi ditanya oleh Imam Nafi', "Guru, perlu cium Hajar Aswad enggak?" "Perlu." "Zahmat, desakan." Ibnu Umar bilang, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu." Kulihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. "Guru, padat." Jawab lagi, "Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad." "Guru, padat." "Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad." Ibnu Umar berisyarat, Rasul sandaranmu, jangan bicara padat, karena itu yang akan melemahkan diri, tapi Rasul yang menjadikan pintu. Kenapa pada cium Hajar Aswad? Kata ulama, karena Nabi menempelkan bibir mulianya ke situ. Nempelin ini biar nempel bibir kita di tempat di mana Nabi tempelkan bibir. Hanya itu tujuannya, supaya ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Umar bin Khattab berkata begini, abahnya Ibnu Umar waktu tawaf, dia bilang, "Wahai Hajar Aswad, inni a'lamu wa atayaqqanu wa a'rifu annaka hajarun la yanfa wa la yadur." Hajar Aswad, saya yakin, seyakin-yakinnya kau ini batu, enggak ada guna, enggak ada madarat, batu, enggak ada tingginya, enggak ada batu. Yang namanya batu enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Kalau dibikin masjid manfaat, bukan batunya, orangnya manfaat. Kalau buat tawuran madarat, bukan batunya, orangnya yang membuat madarat. Batu tidak manfaat, tidak madarat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kau ini batu, sebagaimana jamarat ula usta aqaba, batu sama batu, enggak ada hina, enggak ada kulit, batu. Namun kulihat Rasulullah cium kau,
ku cium kau, bukan karena kau, karena Rasulullah cium kau. Begitu Umar datang di Mina, wahai Jamrat Aqabah, ku lemparin kau bukan karena kau hina, bukan, tapi karena Rasulullah lemparin kau. Ku ikut Rasulullah supaya ada hubungan saya dengan Nabi Muhammad. Saya pengen jauh dengan Nabi Muhammad. Ketika Yasrib, sebuah desa yang tak terkenal, Yasrib, desa yang tidak ada namanya, enggak dikenal orang, daerah banyak wabah dan banyak penyakit, itulah Yasrib. Yang lebih parahnya namanya Saniyatul Wada. Yang namanya Saniyatul Wada bentuknya begini, sudah diapit dua gunung kayak lorong. Kalau di Jawa namanya Alas Roban. Itu gelap, karang aja udah mending gelap. Saniyatul Wada, siapa yang lewat dari situ, fa insya Allah pala dan badannya bisa. Siapa aja mesti keluar tinggal nama. Di samping banyak penyamun, penyakitnya luar biasa. Itulah Saniyatul Wada. Banyak perampok, daerah paling serem itu namanya Saniyatul Wada. Orang tak berani masuk Madinah lewat Saniyatul Wada, tidak berani. Maka para sahabat berpikir tidak mungkin Nabi masuk dari Saniyatul Wada. Dan maka yang laki-laki tua pada menyambut Nabi jauh tempatnya, ekornya panjang sampai Saniyatul Wada. Yang ekor ini adalah perempuan-perempuan, yang laki semuanya jauh, karena sesuatu yang tidak mungkin bakal Nabi masuk lewat situ, sehingga perempuanlah yang ada di belakang arah dari Madinah ini. Ternyata apa kata perempuan Madinah? Tola'al badru alaina min saniyatil wada, min saniyatil wada. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Perempuan dulu yang nyambut Nabi. Kenapa perempuan bukan laki? Karena pojok ini yang ada adalah perempuan. Tapi apa? Daerah yang banyak penyamun, daerah yang banyak penyakit, Saniyatul Wada dikenang seantero dunia karena Rasulullah lewat situ. Saniyatul Wada berbangga, di mana-mana disebut Saniyatul Wada. Madinah yang tadinya namanya Yasrib, ketika mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad, berubah menjadi Thaibah, negeri sumur. Penyakit kabur dari Madinah. Sumur-sumur yang beracun, yang orang tidak mau minum, mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Bi'ru Aris, Bi'ru Ihim, Bi'ru Rawha yang sekarang masih dinikmati oleh kita. Kalau ke Madinah kurang lebih 95 km dari Madinah, nanti ketemu Bi'ru Rawha, bisa diminum, airnya nikmat kayak susu beruang. Susu beruang rasanya, bukan air warnanya, rasanya mengadakan hubungan Nabi Muhammad. Sampai Madinah ada raudhah min riyadil jannah, karena ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau pagi-pagi ditusuk mau ngimamin subuh, 70
17 tusukan perutnya robek. Lalu kemudian minum susu, keluar air susu dari perutnya, berasa bakal meninggal dunia. Dia panggil anaknya Ibnu Umar, Abdullah, tolong kau datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Sampaikan salam Umar. Kalau diizinin Umar pengen dikubur di samping Rasulullah. Tapi izin saja. Kenapa harus izin? Karena rumah itu rumah Siti Aisyah. Kalau Abu Bakar nggak izin nggak apa-apa, wong dia sahabatnya. Tapi saya Umar orang lain datang ke rumah Siti Aisyah. Alhamdulillah wasyukur diizinin oleh Siti Aisyah. Tadinya pengennya tempat itu buat suami saya, bapak saya dan saya. Tapi bila Umar menghendaki silakan. Ditanya oleh Ibnu Umar, kenapa Abah pengen di situ? Abah hidup bersama Nabi, meninggal tidak pengen jauh dari Nabi. Abah pengen dekat dengan Nabi. Umar mantan preman, tukang bunuh orang, anak sendiri perempuan dibunuh, tapi tidak dikenal masa lalunya Umar. Ketika mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad, mulia Umar, mulia. Siapa saja kalau kita mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad mulia, apa saja. Halimah Sa'diyah mulia karena mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad. Mari kita contoh Wes Al-Quran, kita adakan hubungan dengan Nabi Muhammad. Tidak bisa tanpa kita mengadakan hubungan. Biar kita ada di Indonesia, ada di Jakarta, kalau ada hubungan sama seperti Wes Al-Quran, dikenal juga kita sama Nabi. Yakini, adakan hubungan dengannya. Mulia. Apanya yang mengadakan hubungan dengan Nabi itu mulia. Mulia. Karena itu saudara, Maulid ini dalam rangka silah kita dengan Nabi. Masalah kita nyampe kepada Nabi itu bagian lain. Al-muhim as-sayr lal usul. Yang terpenting adalah kita berjalan setapak demi setapak untuk mengenal Nabi Muhammad sampai nomor 2. Yang penting jalan dulu, dikit demi dikit. Tadi Pak Yai Lutfi menyampaikan kita kudu dekat sama ulama. Sebab itulah lampu kita yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Imam Haddad menyatakan, nggak bisa kita balas jasa sama Nabi, nggak bisa. Nggak bisa kita mengadakan balas jasa Nabi. Kata Imam Haddad dalam wasiat beliau, wa'lam annaka law jita ila Rasulillah bi'ainai ra'sik min aqsa biladil Islam lam tu'addi syukra ni'matil hidayah allati awsalaha Allahu ilaika min yadih. Saudaraku seiman sekeyakinan, kata beliau, andai kau datang menuju Rasulullah ke Madinah, ngesot, nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat, nggak pakai kaki, ngesot. Bahasa beliau bi'ainai ra'sik, kendaraannya pakai bola mata, udah nggak bisa jalan, kecuali dia pakai mata nyungkir, nyungsep jalannya, nyungsang jalannya, udah nggak bisa jalan. Ngesot menuju Madinah dari negeri non jauh di sana Indonesia, pengen balas jasa sama Nabi, nggak pakai duit, pakai kaki, nggak bisa pakai kaki, pakai pantat, menuju Madinah ngesot demi balas jasa Rasulullah. Lam tu'addi syukra ni'matil hidayah allati
wasalaha ilaika min yadih. Anda belum membayar sedikit pun dari rasa syukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada Anda melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini saudara ngadain maulid kalau mau jujur bukan untuk mengagungkan Nabi, bukan untuk membesarkan Nabi, bukan, tapi apa? Untuk mengagungkan diri kita, mengenal sosok hamba yang agung, untuk memuliakan diri kita supaya kenal hamba yang mulia, untuk membesarkan diri kita supaya kita ini kenal hamba yang besar, menarik kita biar mengadakan hubungan. Sebab apa? Kita orang ini kayak rambutan busuk, saudara, dijual kagak laku rambutan busuk, tapi bila kumpul dengan rambutan bagus dalam peti akan punya nilai, akan ada harga sama dengan yang bagus. Kenapa? Karena ngumpul sudah, berkerumun dengan yang bagus akan bernilai bagus. Dan ini hal yang penting bagi kita. Anjing Ashabul Kahfi menjadi mulia, bahkan kelak kata Nabi dimasukkan ke dalam surga karena modalnya cinta dan cinta. Karena itu kita ini hadir maulid demi mahabbah, modal cinta. Ya sholat kita bisa dihitung pas bandrol 17 rakaat, puasa Ramadan pas bandrol. Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada. Modalnya adalah mahabbah, cinta sudah. Terus kita minta mau biar kita ditanamin mahabbah. Tidak bisa tanpa mahabbah. Inilah maulid, supaya kita ada mahabbah kepada Nabi, cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi, cinta sama cahaya Nabi. Ada dua cahaya. Ada cahaya berbentuk nasab, itulah ahlul baitnya Nabi. Kita harus cinta sama ahlul bait. Tidak boleh dan tidak boleh milih-milih cinta sama ahlul bait. Semuanya harus kita cintai. Nanti bermasalah pada sholat kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali itu ahlul bait. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, anak cucu. Ini kita harus ada di hati kita. Jangan sampai kita sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kecuali Habib Rizik. Jangan ya Allah, jangan. Ini udah benar ini sholatnya kalau begitu. Gak benar kalau sholatnya begitu. Jangan. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Harus sekali semuanya. Nanti bertentang. Kita harus mahabbah dengan nur Nabi yang dititipin lewat nasab adalah habaib dan nur lewat sabab adalah ulama. Apalagi habaibnya ulama juga. Jadi warisannya dua, asobah dan dawid furud dari Nabi. Kita harus cinta Maula. Nggak bisa kalau nggak cinta Maula. Mau bagaimana? Tadi disinggung oleh guru kita, warisan Nabi Quran dan Sunnah.
Tapi masalahnya jangan Qurannya doang, wahyu Quran ini yang dititipin sama siapanya kudu kenal. Jangan nama sunnahnya kita pakai, hadisnya kita amalin, tapi si empunya hadis, sahihus sunnah kita nggak kenal, dan itu kerugian besar. Kerugian besar. Sebagai penutup, saya mau menyetir hadis yang ada di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain. Imam Al-Hakim riwayatin ini hadis. Bahkan Imam Al-Dhahabi, seorang pengkritik hadis, sering hadis yang orang kata sahih dhaif bagi beliau. Kadang hadis dhaif nggak bisa maudhu. Ini Imam Al-Dhahabi, tapi pada hadis ini beliau kata hada hadithun sahihul isnad. Imam Tirmidzi, moga kita ada rezeki kita ziarah ke Uzbekistan, di sana ada Imam Tirmidzi makamnya di Uzbek. Rusia zaman dulu Uni Soviet, sekarang udah pecah. Uzbekistan negara tersendiri, nggak jauh juga dari Bukhara, dari Khortan kampungnya. Di sana Imam Bukhari, gurunya Tirmidzi, dikuburkan juga. Tirmidzi ngaji sama Imam Bukhari, nangis wafatnya Imam Bukhari, gurunya wafat sampai buta, itu Imam Tirmidzi. Dan banyak dalam Sunan Tirmidzi, sampai Imam Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari ada hadis bunyinya begini, haddatsana Abu Isa, telah menceritakan murid saya yang jadi guru oleh saya, itu Imam Tirmidzi. Ada di Bukhari hadis dari Imam Tirmidzi masuk di situ. Imam Hakim bilang, satu hari Rasulullah SAW berpidato di hadapan ribuan para sahabat. Fahamidallaha wa asna alaih. Nabi sesudah memanjatkan puja-puji kepada Allah di tengah-tengah pidatonya. Lalu Nabi berkata, saudara, apa kata Nabi? Ashabi man ana, wahai kaum muslimin, tahukah kalian siapa aku ini? Nabi nanya sama umat, siapa beliau itu menurut umat? Lalu ada yang jawab, faqala ahaduna anta Rasulullah. Ada yang jawab, perwakilan kita umat, engkau adalah Rasulullah, wahai Nabi Muhammad. Saudara, Nabi tak cukup bila umat mengenal beliau sebatas Rasulullah saja. Nabi tak cukup bila umat kenal beliau sebatas utusan Allah saja. Tandanya beliau jawab, na'am ana Rasulullah walakin man ana. Nabi enggak puas bila umatnya kenal beliau sebatas Rasulullah. Apa itu Rasul? Nabi bawa wahyu, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Bas, sesudah wafat kita nggak perlu kenal beliau, nggak perlu tahu bagaimana sepak terjang beliau, bagaimana dakwah beliau, bagaimana rumah tangga beliau, bagaimana beliau memimpin umat, bagaimana bernegara beliau. Tidak boleh kenal, yang kenal sunnahnya saja. Nabi tak puas. Bila kita mempelajari sunnah, kita kudu kenal man huwa sahibus sunnah.
Bila kita mempelajari Al-Quran, kita harus kenal man huwa sahibul Quran. Nabi tak puas bila umatnya kenal beliau sebatas utusan Allah. Udah mati, bas, tak boleh kenal kita. Kata Nabi, na'am, yuk, ana Rasulullah, aku ini Rasulullah. Iya, aku juga tahu. Walakin man ana, akan tetapi menurut sampean aku ini siapa? Itu menunjukkan penting kita mengakrabkan diri dengan Nabi. Tapi udah jam 11 lewat 5 menit. Doanya waqala ahaduna, ada juga di antara sahabat yang jawab, anta Muhammad ibnu Abdillah, ya engkau adalah namanya Muhammad, abamu Abdullah. Tidak puas, Nabi mengenal beliau, Muhammad, abahnya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya namanya Abdul Muttalib, neneknya namanya Fatimah Al-Makhzumiyah, pamandaknya namanya Abu Talib, bibindanya namanya Fatimah bintu Asad, ponakannya namanya sepupunya Ali, Abbas dan seterusnya. Dan cukup. Kata Nabi, na'am, ana Muhammad ibnu Abdillah, walakin man ana. Nabi masih nanya, iya saya juga tahu nama saya Muhammad, tapi siapa aku ini? Siapa? Betapa penting ma'rifat haqiqatil Muhammadiyah. Betapa penting mengenal hakikat siapa Nabi Muhammad. Ini yang penting. Penting sekali. Ma'rifatul Mustafa itu penting. Makrifat tentang Nabi itu penting. Kita harus mengakrabkan diri kita dengan Nabi. Kita harus mengenal Nabi ini, biar kita jangan sebelah mata memandang Nabi. Biar kita paham hidup, supaya kita duduk di antara misi Nabi, mengantarkan kita bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Itu Nabi. Bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Biar kita benar. Ini misi Nabi. Kita ambil contoh yang kecil, anjing. Kasih makan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, 3 bulan aja. Nurut gak kira-kira? Nurut gak? 3 bulan dikasih makan, nurut sama yang ngasih makan. Karena anjing mengerti balas budi. Nabi mendidik kita bahwa kita bukan anjing, kita manusia, dikasih akal. Dan Allah ngasih makan kita bukan 3 bulan. Di pandemi ini aja udah 10 bulan. Dari kecil ada yang ini malam 10 tahun dikasih makan sama Allah, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Ini malam dikasih makan sama Allah. Bila anjing 3 bulan kasih makan sama Allah, nurut sama yang kasih makan, maka kita kalau nggak nurut sama Allah, derajat kita belum manusia seutuh. Belum. Kalau belum nurut sama Allah, anjing 3 bulan kasih makan nurut, masa kita yang bertahun-tahun kasih makan nggak nurut? Pandemi ini cukup lama, 10 bulan. Walaupun kata 10 bulan masih makan, bener
mesti makan 3 kali sehari. Itu belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, soto belum. Mau ngapain lagi? Biar kita paham duduk manusia ini, itulah Nabi. Nabi didik kita biar ngerti kenikmatan dari Allah banyak, bukan duit saja. Jangan sampai hidup dibikin susah. Itu Nabi suruh kita happy. Itu ajaran Nabi dalam berbagai keadaan. Jangan kayak orang-orang dulu masih kecil, ya Rabbana, masih kecil, makanan apa aja boleh dimakan, mau mie, mau kopi, mau apa aja, mau sate. Dulu waktu kita kecil apa aja boleh dimakan. Tapi masalahnya orang punya duit waktu itu, kagak punya duit, makanan apa aja boleh. Sekarang alhamdulillah duit punya banyak, tapi makanan orang boleh. Apa nggak sengsara? Kecil sengsara, pengen makan boleh, duit nggak punya. Sekarang duit apa aja ada, makan nggak boleh. Lah ini duit buat apa? Di dunia sengsara. Kalau nanti masuk surga alhamdulillah, cuman kalau nanti masuk neraka cilaka 12. Di dunia udah sengsara, tawain mie semurah, kopi masuk kampung, sate kambing darah tinggi, sop iga, kolesterol. Mau ngapa? Duit banyak, makanan orang boleh. Dulu makanan boleh, duit orang ada. Mau ngapa? Nabi didik rezeki beda dengan gaji. Itu didikan Nabi biar kita mantap dalam hidup. Gaji ada selipnya, rezeki ada. Gaji dari bos, rezeki dari big boss, dari Allah Jalla wa'ala. Gaji bentuknya uang, rezeki macam-macam. Boleh dengan duit kebeli kasur yang empuk banget, didudukin sini, mumpul sini, didudukin sini, mumpul sininya. 100 juta sekling bed, tapi orang bisa tidur. Duit banyak kebeli kasur, tapi belum tentu kebeli tidur. Alhamdulillah kita nggak punya kasur kayak begitu, tidur di ubin, sampai masjid digulung tidurnya. Tidur. Kenapa digulung? Paham saya. Kenapa itu digulungi? Karena belum ada rumah sakit karpet yang terpapar corona. Nggak ada. Ada nggak rumah sakit karpet kena corona? Hah? Nggak ada. Maka takut karpetnya kena corona, maka karpetnya digulung. Bagus nggak? Bagus, cuman kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena kalau pengen lebih bagus dengan digulung, maka coronanya nempel sama ubin. Maka kalau dia pengen bagus, ubinnya perlu dicopot, baru bagus. Ubinnya kudu dicopotin. Ngeri, takut ubinnya terpapar corona. Ngeri. Cuman banyak orang dikubur yang waktu dia bangun masjid dia bilang, saudara-saudara kalau bantu masjid, bersih karpet, bantu musola, nanti saudara meninggal enak, dipakai ngaji dapat ganjaran, dipakai sholat berjamaah dapat ganjaran, dipakai taklim, zikir dapat ganjaran. Enak kalau nyumbang karpet saudara.
siapa yang jadi marbot? Tuntut. Marbotnya bilang saya ada yang nyuruh. Kalaulah jok motor Gojek habis didudukin oleh si Mamat, diganti joknya karena mau saya dudukin, maka saya cabut karpet itu, karena di jok itu juga ada corona, karena habis dudukin si Mamat. Orang begitu. Justru sejadah dari rumah 7 mulut belum dicuci, dibawa ke masjid, coronanya nempel. Cuman masalahnya pengurus masjid ini takut coret. Kasihan juga, kasihan. Ya firuna minal ulama, lari dari ulama. Tapi kalau istiqomah enggak, karena karpetnya lagi dicuci, jadi maklum aja. Kering. Enggak, jangan begitu. Kita istiqomah. Emang dulu juga enggak ada karpet, enggak pakai karpet enggak apa-apa. Begitu. Jadi saudara, emang zaman akhir ini repot. Kita doain, mudah-mudahan corona ini cepat habis, diangkat oleh Allah, perekonomian bangkit lagi, kehidupan masyarakat normal kembali. Emang ini zaman bingung, udah susah. Ketika kita yang firuna minal ulama, lari dari ulama, udah repot, gelap. Inilah yang terjadi akhir zaman. Maka disebutlah zaman ini dengan istilah new normal. New, kalau bahasa Pondok Pinang biar gampang, new artinya baru, normal tuh waras. New normal artinya waras. Naik motor sama temennya Jumatan, rapat naik motor ke masjid Renggang, pulang rapat lagi. Emang new normal baru. Sholat Renggang, sholat ini fardu ain, sholat jenazah fardu kifayah, rapat. Fardu kifayah dia rapat, fardu ain Renggang. Bingung juga kiasnya ini. Tahlilan rapat, yang sunnah, yang fardu Renggang. Ini bagaimana ngambil dari Renggang? Rada repot. New normal baru waras. Mulut cakep sekarang, ditutup pakai masker. Alhamdulillah. Maksudnya biar jangan banyak ngomong. Maksudnya biar jangan banyak ngomong. Cuman keliru, belum sempurna ajaran Nabi ini. Tangannya yang ngomong. Dia di grup WA aja, dengar-dengar RT 01 itu ada yang terpapar. Ting, temen gue juga dengar, temennya katanya sudah dibawa ke Wisma Atlet. Jadi rame, baru dengar doang udah percaya. Yang parahnya udah dibawa ke Wisma Atlet katanya, lewat gangnya orang berani. Padahal orangnya udah dibawa ke sono, lewat gangnya kagak berani. Sebab orangnya di sono, coronanya ketinggian. New normal, new normal baru waras. Ada yang model begitu? Yang mana orangnya? Yang kakak, yang kakak. Ini zaman akhir saudara, namanya ghazwul fikr. Ghazwul fikr itu apa? Perang pemikiran, cuci otak. Hadir maulid menjadi klaster baru.
Itu maknanya apa? Maulidnya yang diserang. Begitu saudara. Padahal sama-sama kerumunan. Begitu. Repot. Pulang kampung membawa mau silaturahimnya kan diangkat oleh dia. Orang pulang kampung mau ketemu sama ibunya kayak dulu kita disampaikan pentingnya hormat sama ibu, nggak diangkat. Yang diangkat yang mati yang diangkat. Sampai hadis Nabi kebalik, kata Nabi ini disebut ajaran salafus soleh. Salafus soleh apa itu? Khairul biqa masajidullah wa syarrul biqa aswaqullah. Tempat yang paling steril, tempat yang paling aman, tentrem, penuh bahagia, masjid. Tempat yang buruk, yang banyak wabah, pasar. Itu kata ajaran salafus soleh. Tapi sekarang ada madhab baru. Madhab baru namanya salatus salah. Apaan? Apaan? Salatus salah. Syarrul biqa masajidullah. Tempat yang paling buruk masjid. Ada orang rumahnya 500 meter menuju masjid, ambil pintu gerbangnya, tepuk jidat, pintu gerbang masjid. Ya salah. Ada apa Bang? Masker ketinggalan. Masjid gudang penyakit. Siapa yang kayak begitu merubah hadis Nabi, umatnya Nabi yang jauh dari tuntunan Nabi. Dan ini kudu balik kita sama Rasulullah. Kalau jauh dari Rasulullah, tak hancur kita saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.